Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini kita banyak diberi nikmat, yang salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim ya dalam rangka orientasi kelas. Jadi proses perekrutan karyawan diantaranya ada materi orientasi kelas. Sebelum nanti ada diterjunkan di orientasi hukum. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bacaan salawat tersebut insya Allah kita di yaumul qiyamah nanti dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat darinya ya. Amin. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di materi selanjutnya adalah manajemen mutu rumah sakit. Seperti tadi di mukadimah saya sampaikan bahwa ada ayat ini, ayat populer ini ya, ayat apa ini? Ada yang tahu? Biasa dipakai untuk apa ini? Untuk dasar apa? Bisa ada yang bisa dibangun punya aja. Terkenal ini ayat ini. Ini sebagai apa? Dasar ya, dasar adanya apa? Organisasi. Iya. Waktu itu pakai kita adalah berdasarkan ayat ini untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jadi di sini sebelum kita nanti lanjut di mutu ya, tidak ada kaitannya sih. Dan adalah ada di antara kamu ada segolongan umat. Jadi tidak perorangan, tapi segolongan umat ya, yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau ngejak kebaikan banyak gampang ya. Aku punya uang, nanti ajak ya, ajak makan, banyak yang itu. Itu mencegah dari yang mungkar itu berat banget ya. Karena tidak sedikit orang yang mencegah berbuat mungkar justru yang disalahkan, yang harus masuk penjara gitu ya. Kemudian di ayat lain di sini manusia sebagai khalifah kita dipilih bahwa kita yang dipilih manusia bukan malaikat ya. Di surat Al-Baqarah ayat ke-30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi
Jadi malaikat sudah memprediksi bahwa kita manusia itu memang banyak ulah. Tidak seperti malaikat nggak pernah itu kan nggak pernah ingkar ya. Selalu tunduk, selalu bertasbih untuk memuji Allah. Sedangkan kita banyak yang berbuat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian di ayat lain, kamu adalah umat yang terbaik. Jadi berbanggalah jadi manusia yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ahli kitab dalam dulu ya sebelum Nabi Muhammad itu kan ada ahli kitab. Kalau dia ngikutin itu dia akan Islam ya, tapi mereka kadang-kadang sombong gitu ya. Kemudian perintah berbuat adil dan ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum yang kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kemusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi ini ada perintah, kalau kita diperintah untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan apa? Tahu ihsan? Dekat jadi bisa bantu kita beribadah seolah-olah apa? Ya. Kemudian di ayat yang lain, dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Jadi kita kita mesti diuji ya, dalam hidup diuji. Jangan katakan kita beriman kalau kita belum diuji ya. Kadang-kadang kita ingin ada keinginan untuk menuju ke titik A, katakanlah. Tidak semulus yang kita bayangkan, dan mesti ada dibelokkan kemana, dibelokkan kemana. Jadi kita diuji. Jadi wajar-wajar saja di proses Anda masuk rumah sakit pun tentu akan ujian. Ketika ujian lulus, insya Allah naik kelas kan. Di proses Anda lulus, insya Allah jadi karyawan dan selamat bergabung ya. Mudah-mudahan berkah yang ada. Ya, kalau banyak itu dari beberapa ayat yang merupakan mukadimah dari tadi ya, judul kita adalah manajemen mutu rumah sakit. Kemudian pengertian mutu pelayanan kesehatan. Sudah pernah dengar ya di bangku kuliah ada kan pelajaran mutu tentang apa gitu? Perawatan ada, di farmasi ada, di IT ada kan? Ini dari mana aja nih? Perawatan boleh jadi? Farmasi, IT, saya lupa. Yang lain? Radiologi sama laboratorium. Farmasi tadi itu aja. Jadi pengertian mutu di sini boleh beda-beda orang boleh mengartikan ya. Kalau menurut pasien atau konsumen yang memakai jasa pelayanan di rumah sakit ini, mutu adalah empati, menghargai, tanggap sesuai dengan kebutuhan dan ramah. Ini maunya pasien. Bahwa kita dikatakan bermutu, seandainya kita ada empati terhadap pasien, kita menghargai, kita tanggap sesuai dengan kebutuhan dan kita ramah. Kalau boleh dijabarkan adalah suatu pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan diselenggarakan dengan cara yang sopan, santun, tepat waktu, tanggap, serta mampu menyembuhkan keluhan serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit. Ini mutu, arti mutu sesuai dengan harapan pasien. Kemudian menurut petugas, menurut kita ya, mutu adalah bebas melakukan segala sesuatu secara profesional
sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan peralatan yang memenuhi standar. Jadi kita katakan mutu menurut kita para petugas adalah kita bebas sesuai apa yang ada di profesi kita. Kemudian dengan ilmu kita, dengan keterampilan kita, dengan peralatan yang ada sesuai dengan yang distandarkan. Karena di beberapa ruang, di beberapa itu kan ada standarnya ya. Misalnya di keperawatan standar, ada standar peralatan, standar pelayanan, standar apalagi ya. Itu di bagian lain pun sama. Kita ada standarnya. Dan kita bisa dikatakan bermutu apabila ruang tersebut menyediakan alat ataupun bahan sesuai yang distandarkan. Kalau sekarang kita standarnya mengacu kepada Depkes ya, itu standar kita. Tapi nanti disesuaikan juga dengan kemampuan atau kondisi di pelayanan kesehatan atau di rumah sakit masing-masing. Kemudian pengertian mutu sesuai dengan pengelola, manajer, kan ada pelaksana tuh ya, ada pelaksana, ada manajer, ada pengelola gitu ya. Menurut pengelola, manajer atau admin, ini adalah mendorong untuk mengatur staf dan pasien atau masyarakat yang baik. Jadi pengelola mau pengelola, pokoknya harus ini, kamu harus ini. Kita dituntut di pelaksana, di pelayanan, itu dituntut. Kan sudah di manajemen atau di pengelola sudah menyediakan alat, sudah menyediakan bahan, tinggal bagaimana mengelola. Kita harus semaksimal mungkin menggunakan alat, kemudian menggunakan bahan yang ada sesuai dengan standar. Tinggal pelaksana mengembangkan keterampilan atau pengetahuan yang ada di kita. Itulah salah satu proses. Kemarin ada harus dites, tertulis, harus wawancara, harus psikotes ya. Jadi itu prosesnya. Nanti pengelola tinggal tuntut aja bahwa Anda mampu tidak menggunakan alat yang ada di ruangan. Mau ini ya, mau pengelola. Anda sudah dikasih fasilitas, Anda sudah dites untuk kemampuan. Makanya nanti di pelayanan, meskipun Anda mungkin bolehlah katakan kumlot di akademik, nanti di pelayanan belum tentu ya, tapi Anda gunakan waktu minimal 3 bulan untuk memaksimalkan kemampuan atau pengetahuan Anda untuk diterapkan di ruang. Insya Allah sesuai pengalaman saya puluhan tahun, kalau benar-benar Anda mampu, insya Allah dalam 3 bulan sudah sesuai dengan lepas saja. Tapi kadang-kadang kita beda ya, beda cara tangkapnya, beda cara. Tentunya biasanya juga ada yang dikit-dikit, lambat-lambat dikit nggak apa-apa. Tapi asal ada kemauan, insya Allah kita jalan. Jadi jangan apa istilahnya bodoh ke kepala ruang, bodoh ke yang lain, jangan. Berkompetensi bahwa kita bisa mampu untuk bisa kerja dengan maksimal. Karena tuntutan masyarakat sekarang tidak seperti dulu ya, banyak maunya, dan itu adalah suatu kewajiban kita. Kita harus bisa memaksimalkan dalam pemberian. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, jangan sampai ya ada pimpinan dia bagus-bagus saja kerja, tapi ada yang lebih melihat lagi. Insya Allah dengan kita niatan bismillah, kerja ringan insya Allah ya. Kemudian menurut yayasan, jadi pengertian mutu menurut yayasan, menurut pimpinan cabang adalah bagaimana menuntut pengelola atau pimpinan agar memiliki tenaga profesional yang bermutu dan cukup. Jadi tadi kan pengelola meminta kepada kita pelaksana untuk memaksimalkan kerja kita, tapi dari yayasan nuntutnya bukan ke pelaksana. Jadi ada jenjangnya ya. Jadi nggak benar nih kalau pimpinan cabang langsung musik ke pelaksana. Pelaksana adalah lahannya untuk pengelola.
yang perlu diusik, yang perlu ditatar, yang perlu istilahnya dituntut untuk bertanggung jawab adalah pengelola atau pimpinan. Jadi yang dituntut adalah direktur beserta jajarannya di manajemen rumah sakit ini. Bagaimana pimpinan atau pengelola bisa mengendalikan pelaksanaan yang ada? Jadi nanti jangan heran kalau Anda di pelaksanaan banyak dituntut oleh pengelola, karena pengelola akan ditekan lagi dari cabang untuk bisa memaksimalkan kita di pelaksanaan, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa kita tidak ada subsidi, murni dari rumah sakit ini hasilnya bisa sebesar ini, alhamdulillah. Kemudian pengertian mutu, indikator mutu. Tadi mutu ya, bedakan ya mutu dengan indikator mutu. Indikator mutu adalah indikator yang ditetapkan ya, yang ditetapkan di ruangan untuk bisa mengukur ya. Jadi indikator mutu adalah ukuran mutu dan keselamatan rumah sakit yang digambarkan dari data rumah sakit yang dikumpulkan. Jadi nanti Anda akan ditempatkan di ruang-ruang yang ruang-ruang tersebut punya indikator mutu ruang masing-masing. Dan itu Anda dituntut sesuai dengan standar. Ada standarnya itu ya, ada yang standar 85%, ada yang 100%. Ya. Biasanya saya ngopiak-ngopiak gitu ya, ngopiak-ngopiak ke kepala ruang, gimana nih kok nggak tercapai, kenapa? Nanti di akhir bulan atau tribulan agar ada tindak lanjut dari masing-masing ruang. Oh iya, ini ada masalah di sini, makanya standar tidak tercapai tersebut. Kemudian indikator mutu tersebut terdiri dari indikator klinis, indikator manajerial, indikator sasaran keselamatan pasien. Jadi ada 3 indikator di situ ya. Jadi ada 100 lebih ya, dari keseluruhan rumah sakit ada 100 lebih, 128 kalau nggak salah ya. Masing-masing ada yang punya 16 indikator mutu, ada yang punya 1, ada yang punya 3 sesuai dengan ruang masing-masing. Dan nanti Anda akan ini ya, kalau sudah di ruang tanya di koordinator masing-masing indikator mutu ruang, di situ ada apa saja yang perlu Anda ketahui. Nanti sudah disiapkan oleh bagian IT masting ya. Di situ sudah ada sistem, ada indikator mutu, ada daftar di situ. Kemudian nanti di sistem Anda harus menginput setiap hari. Ada yang sudah tersistem setiap hari, begitu lewat tanggal sudah nggak bisa input. Ada yang bisa manual, itu ada beberapa ruang karena tidak tersedia di sistemnya. Mungkin nanti dari IT bisa mengembangkan, nanti tanya Mas Tim bagaimana mengembangkan biar semua ruang bisa tersistem, gitu ya. Kemudian di samping ada indikator mutu ruang, itu ada indikator mutu nasional. Ada indikator mutu nasional, yang ini ditetapkan dari pusat ya. Kemudian ada indikator mutu prioritas, dan itu adalah ditetapkan oleh rumah sakit. Ini indikator mutu nasional yang terbaru tahun 2021 November harusnya sudah per 1 November setelah dari Depkes sosialisasi harusnya sudah rumah sakit masing-masing sudah harus mengevaluasi indikator mutu nasional ini. Tapi kemarin kebetulan kita agak terlambat, jadi insyaallah di Januari ini sudah mulai dievaluasi. Yang pertama adalah kepatuhan kebersihan tangan. Ini yang dinilai semua karyawan. Bahkan pasien penunggu ada ya, sebelum besuk ada kewajiban cuci tangan itu ya. Dan ini nanti akan dievaluasi. Jadi nanti dari tim evaluasi akan melihat Anda. Diam-diam enggak cerita-cerita dia. Anda akan melakukan tindakan cuci tangan apa enggak, setelahnya cuci tangan apa enggak, itu akan dievaluasi. Dan itu ada tim ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepatuhan penggunaan APD, alat pelindung diri. Nanti dari ruang masing-masing ada beda-beda ya APD-nya ya. Yang di bagian teknisi jelas beda APD-nya dengan di bagian keperawatan.
Di farmasi APD juga beda, apa yang dengan keperawatan. Di laborat sama. Nanti sesuai dengan kebutuhan di situ. Dan ini yang dinilai juga sama yang ada di situ. Kemudian kepatuhan identifikasi pasien. Identifikasi pasien minimal ada nama pasien, apalagi tanggal, ada juga PIN, ya. Jadi standar. Kalau nomor RM bisa aja salah kembar gitu ya. Tapi untuk tanggal lahir, untuk PIN beda. Nama boleh kembar, tapi tanggal lahir juga bisa sih kembar ya. Nama kembar bisa, tapi untuk PIN-nya jelas beda. Kecuali dua orang yang dilahirkan kembar. Dan ini yang harus melakukan di mana? Di semua pelayanan. Yang awal sekali di pendaftaran. Makanya untuk mudahkan biar tidak biasa kita kadangnya kan tidak dengar ya, nggak dengar apa yang diucapkan gitu ya. Jadi diminta untuk ngisi data identitas sebelum di input di pendaftaran. Kemudian misalnya pelayanan di IGD akan divalidasi di situ. Siapa namanya? Akan ditanya. Ketika akan melakukan tindakan, akan injeksi, akan apa? Nanti bisa-bisa keliru kan? Yang ditindakan apa, yang dilakukan apa gitu ya. Jadi nanti akan ditanya, disamakan ya. Di RM masing-masing pasien ya. Kemudian di laborat juga. Laborat ketika mau ambil darah, mau ambil spesimen, mengambil material akan ditanyakan siapa pasien tersebut, kemudian tanggal lahir, boleh kalau ada kartu tunjukkan kartu ya, kalau di KYD kan tunjukkan kartunya. Kemudian ada di farmasi juga ketika akan memberikan obat, kemudian di gizi sama ketika akan memberikan diet akan ditanya siapa namanya. Biasa mungkin di ruang bangsal itu ada berapa pasien kan bisa keliru ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu tunggu rawat jalan. Ini dievaluasi di rawat jalan. Jadi dihitung mulai dia datang sampai dengan dia dilayani pasien. Sekarang ada sistem booking ya. Jadi ketika hadir, booking kan boleh sebulan. Kalau kita berapa hari itu? 7 hari ya. Itu ketika hadir langsung bilang ke pendaftaran saya sudah hadir pasiennya ya, atas nama siapa, baru nanti akan dihitung, diklik di situ. Jadi sudah tersistem. Jadi bisa dihitung waktu tunggu pasien sampai dengan dilayani oleh dokter. Nanti bisa dinilai di situ. Standarnya adalah kurang lebih 1 jam 60 menit. Operasi elektif, jadi operasi yang terjadwal. Sudah terjadwal, dijadwalkan tanggal 5 Januari, kemudian di jam berapa, kemudian tertunda. Ada apa nanti akan dicari ya. Ini yang evaluasi di OK dan di ruang terkait, ruang rawat inap. Bisa juga karena mungkin tertunda. Oh ternyata gula darah tinggi, itu pantangan kan, pantangan untuk dioperasi ya. Itu mungkin tidak masalah. Oh iya ternyata ruang OK-nya dipakai semua, nanti akan dievaluasi kenapa sih jadwalnya bisa bareng, salah di mana akan dicari di situ. Jadi di mutu ini tidak mencari kesalahan, tapi mencari ketidaktepatan yang nanti akan diambil tindakan solusinya bagaimana. So, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, kepatuhan waktu visite dokter. Kalau di standar negeri kan jam 8 sampai jam 12. 12 atau jam 24. Nanti di rumah sakit ini akan disesuaikan. Kalau di jam-jam itu kan mereka dokternya tuh dokter tamu semua ya. Ada sih yang tetap dokter spesialis.
Jadi wajar mungkin visitor jam 6 pagi sebelum mereka ke rumah sakit pemerintah, bisa kan? Mungkin jam 4 sore, boleh saja gitu ya. Jadi yang ini boleh apa? Boleh ini penilaiannya dari sana sih ya, dari apa? Dari standarnya memang dari jam dinas pegawai negeri gitu ya. Tapi untuk di kita nggak bisa dipakai. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan hasil kritis laboratorium. Jadi yang dipakai di sini mungkin nanti nilai dari trombosit, bisa kan kritis, gula darah dan sebagainya. Di bagian lab yang tahu apa kritis yang dinilai susah menilainya maksudnya ya. Seperti ada di situ. Kemudian kepatuhan penggunaan formularium nasional. Karena kita pakai BPJS, nanti akan dinilai gimana sih ketepatan atau kepatuhan rumah sakit menggunakan obat formularium nasional. Kemudian selanjutnya adalah kepatuhan terhadap alur klinis atau clinical pathway. Ini dari Yanmed ya. Jadi kerjasama dengan keperawatan, kerjasama dengan farmasi, kerjasama dengan gizi, ini ada standarnya. Kemudian laborat nanti akan dinilai. Di situ ada form-formnya. Kemudian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Di sini patuhnya kan ada indikasi ya, ada misalnya pasien terindikasi jatuh. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh kita? Jadi rawat jalan. Tanda gelangnya apa kalau risiko jatuh? Apa? Kuning ya. Ada enggak di situ di IGD sebelum dibawa ke yang begitu ada risiko jatuh gitu, dikasih enggak di situ gelang-gelang itu? Yang selanjutnya adalah kecepatan waktu tanggap komplain. Jadi kan boleh-boleh saja ya pasien komplain gitu ya. Dan rumah sakit berkewajiban untuk menyelesaikan atau menanggapi komplain tersebut. Dan ini akan diukur seberapa gesitkah rumah sakit ketika ada komplain ditangani. Ada waktunya. Komplain jam berapa, terselesaikan jam berapa. Kemudian ada juga kepuasan pasien. Kepuasan pasien juga akan dinilai di rawat jalan, IGD, rawat inap. Nanti sudah ada sistem, tinggal nanti isi ya di situ untuk rawat jalan sama rawat inap, tapi rawat di IGD, tapi untuk rawat inap ada formnya. Dan itu standarnya bisa dinilai untuk rawat inap ketika pasien orang kurang lebih 3 hari. Kalau baru sehari kan nggak bisa dinilai. Ya. Nanti di ruangan Anda mesti harus tahu tentang ini. Kemudian judul indikator mutu prioritas yang telah disusun rumah sakit tahun 2020 kemarin ada 10 kepatuhan terhadap. Jadi yang waktu itu kita akan kita ada survei pasien yang terberat terbanyak jumlahnya itu jatuh pada DHF. Kemudian kita ada skor ya, kemudian jatuh di ini ya, jatuh pasien DHF. Jadi full ada di DHF yang diambil dalam kepatuhan terhadap CT pasien DHF, kelengkapan asesmen awal medis pasien DHF, ketepatan pemberian obat sesuai formularium nasional pada pasien DHF, ketepatan waktu lapor hasil kritis, kemudian penentuan diet oleh ahli gizi pada pasien DHF, kepuasan pasien DHF, kepatuhan identifikasi saat pemberian obat pasien DHF, kepatuhan handover, kepatuhan saat timbang terima ya, dirawat inap pada pasien DHF, kepatuhan hand hygiene pada pasien DHF, kepatuhan pelaksanaan pencegahan risiko jatuh pada pasien DHF. Untuk prioritas adalah ada 10 dinilai. Ada laporan khusus di tingkat manajemen terkait dengan pasien DHF. Ini dirawat inap ya, dikelolanya. Kemudian kita lanjut terkait dengan hakikat dasar diselenggarakannya pelayanan kesehatan. Kenapa sih ada pelayanan kesehatan? Di sini untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan para pemakai jasa pelayanan kesehatan. Harapannya berhasil dipenuhi. Tadi ya, di awal ada standar-standar tadi, standar ilmu, standar keterampilan, standar pelayanan, standar peralatan dan sebagainya.
Harapannya apa? Pasien akan puas. Ya. Ini yang dicari rumah sakit kan gini ya, pasien akan puas, akan senang ketika sudah pulang sembuh, alhamdulillah gitu ya, kemudian ditularkan ke yang lain. Oh ya, di RS kayak gini nih, pelayannya kayak gini, puas. Ketika orang puas, berbicara hanya berapa persen. Ketika tidak puas, lebih banyak lagi. Makanya jaga pelayanan kita, gimana pasien puas terhadap pelayanan kita. Kemudian selanjutnya, mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat pelayanan kesehatan yang maksimal untuk menimbulkan rasa puas tadi ya pada setiap pasien. Jadi pelayanan yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan pasien. Kebutuhan di sini baik peralatan dan sebagainya. Kalau kan biasanya dirujuk ya, kalau kita nggak ada peralatan, kita mesti rujuk ke rumah sakit lain. Itu harapannya rumah sakit akan memenuhi kebutuhan itu. Kemudian juga misalnya ya, kita nggak ada lengkap peralatan atau obat atau apa, kemudian pelayanan kita bagus, itu pasien akan puas gitu ya. Meskipun dirujuk, dia akan ngomong terus nih tentang RS ini ya. Kemudian mutu pelayanan rumah sakit adalah merupakan derajat kesempurnaan pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar, efisien dan efektif. Sumber daya di sini ada kita manusianya, ada juga peralatan, ada obat dan sebagainya ya. Kemudian diberi secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma etika hukum dan sosial budaya yang ada di pasien tersebut. Jadi kita tidak disebul-sebul, tidak, jadi bisa dilihat ya wajar-wajar saja gitu ya. Kemudian memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah masyarakat sebagai konsumen. Jadi kita tetap memperhitungkan juga keterbatasan RS ini ketika akan memberikan pelayanan di sini. Kita dituntut pasien harus MRI, karena kita nggak punya, ya kita terbatas, kita nggak bisa ya, kita scan harus dirujuk, MRI harus dirujuk, pemeriksaan laborat apa yang kita nggak ada juga harus dirujuk. Dan memang keterbatasan yang ada di rumah sakit Islam. Kemudian pengaruh mutu pelayanan kesehatan di sini apa sih? Ada mutu bagus tidak? Tergantung dari ada tidaknya kritikan dan keluhan. Nanti akan mencapai mutu pelayanan yang diinginkan. Batasan mutu di sini batasan pada derajat kepuasan dan kepuasan pasien. Kemudian batasan pada upaya yang dilakukan. Jadi tadi ya, peralatan lengkap. Kemudian harapannya kita berupaya untuk bisa memberikan pelayanan agar pasien merasa puas, gitu ya. Harapannya di situ. Kemudian peningkatan mutu pelayanan di sini derajat memberikan pelayanan secara efisien, efektif, sesuai dengan standar profesi. Saya katakan tadi bahwa kita ada standar profesi masing-masing ya, baik farmasi, perawatan, laboratorium, IT ada standar masing-masing, dilaksanakan secara menyeluruh, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pasien, memanfaatkan teknologi tepat guna, kemudian juga dengan hasil penelitian dan pengembangan pelayanan. Kemudian ikhtiar-ikhtiar di atas akan tercapai derajat kesehatan yang optimal yang diharapkan oleh pasien atau konsumen. Kemudian menurut Azwar, syarat pokok pelayanan kesehatan di sini tersedia dan berkesinambungan. Ada tersedia ya bentuk rumah sakitnya, fisiknya ada rumah sakit ini. Kemudian berkesinambungan, tidak langsung datang langsung diapakan tidak, tapi harus diperiksa apa dulu. Ketika kita butuh pemeriksaan penunjang harus diperiksa dulu biar tepat memberikan obat, ya. Kemudian di sini harus dapat diterima dan wajar, tidak disebul-sebul, tidak dikasih uap-uap, dikasih apa, dibim salabim, tapi
bisa diterima dengan akal, dengan nalar kita, dan wajar, bisa dibuktikan ya. Kemudian mudah dicapai. Insya Allah rumah sakit ini kan transport gampang ya, mudah dicapai di sini. Kemudian mudah dijangkau juga, jangkau di sini bisa tempatnya, bisa juga biaya ya. Jika pasien akan menggunakan di sini, tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan pasien, apalagi dengan sekarang era BPJS, hampir semua pakai BPJS ya. Dan kita membantu masyarakat biar bisa menggunakan BPJS. Kemudian di sini juga bermutu tadi ya, sudah banyak dijelaskan. Kemudian pengukuran mutu menurut dengan Debian ada 3 di sini, ada input, proses, dan output. Input di sini adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Jadi input di sini ada kita SDM, ada tadi sumber daya dari peralatan, obat-obat yang ada. Kemudian proses adalah interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen atau pasien, keluarga dan masyarakat. Jadi proses ini yang dituntut. Kenapa Anda di sini saat ini ada di sini? Harus bisa memberikan proses maksimal ketika memberikan pelayanan. Karena yang dinilai masyarakat di sini di proses ini, ya, dimana kita memberikan tadi harus empati, harus ada rasa harus sopan santun, harus memberikan dengan rasa kita ya, bukan sekedar drop gitu, tidak. Karena yang kita layani adalah bernyawa dan berperasaan. Ya. Kemudian outputnya adalah dari hasil pelayanan kesehatan. Tidak harus berhasil. Jadi yang pasien di sini outputnya tidak harus sembuh. Ada yang tidak sembuh, ada yang meninggal. Tapi kita ada jalannya. Ketika dia tidak sembuh, bagaimana? Ketika dia meninggal, bagaimana? Itu ya, nanti kita lanjut ada penjelasannya. Input di sini ya, ada sumber di sini, ada segala sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan. Ada sumber, ada tata cara, ada kesanggupan, tadi dijelaskan di depan. Sumber di sini ada segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada sumber tenaga, sumber modal, sumber alamiah. Sumber tenaga kita ya, yang ada di sini, sumber modal, ada alat-alat, bangunan dan sebagainya. Kemudian sumber alamiah, di sini segala sesuatu yang dapat dialami, ya, air dan sebagainya. Kemudian tata cara prosedur di sini ada berbagai kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang dimiliki dan diterapkan. Jadi berbagai kemajuan ilmu di sini, selain Anda yang sudah bawa dari pendidikan masuk ke sini, itu Anda nanti ada hak Anda untuk bisa diberi ilmu, tambah ilmu, ada pelatihan, ada seminar dan sebagainya. Nanti sama Mas Adi itu urusannya. Jadi kalau Anda selama berapa tahun harus ada pelatihan sekian jam. Kalau Anda belum memenuhi untuk sama Mas Adi, kenapa sih saya nggak masuk? Kemudian ada keadaan fisik, mental, dan biologis tenaga pelaksana. Sanggupan di sini ya. Di sini ada, jadi yang di sini ada sehat fisik, mental, tenaganya mampu. Bukan, tadi masa depan. Kemudian ada 3 kriteria orang. 3 kriteria orang dalam menghadapi perubahan di sini, ya kita. Kan di sini tidak serta-merta kayak gini, mesti ada perubahan. Perubahan tentu ada 3 kriteria orang ketika menghadapi perubahan. 2. Orang yang hanya menyaksikan terjadinya perubahan, menyaksikan aja, ya nggak mau terlibat. Kalau hasilnya bagus, oke deh, aku ikut. Kalau hasilnya jelek, coba kurang melu, coba kalau melu gitu ya. Jadi dia tidak mau istihad, istihad kan ada bahaya. Kemudian ada orang yang terpukul dengan adanya perubahan. Akunya maunya yang kayak gini aja, jangan dirubah. Kenapa sih harus dirubah? Kemudian dia kaget, apa yang terjadi ya? Jadi kita bisa menilai diri kita. Kita masuk di 1 atau 2.
kita yang ogah-ogahan dengan kejadian. Kemudian kita ada 3 orang yang menjadikan perubahan terwujud. Jadi dia ada ide, dia berijtihad untuk bisa melakukan adanya perubahan. Jadi ada 3 kriteria ya. Jadi kita yang melakukan perubahan, kemudian kita yang ogah-ogahan, lihat-lihat aja, minta-minta gitu ya, nggak mau ikut terlibat. Ada juga orang yang kaget dengan perubahan itu. Jadi kita nggak tahu kita ada di 3 itu yang mana ya, kita bisa menilai diri kita sendiri. Kemudian jadi ikhtiar tadi ya, ada visi, ada misi. Bedanya visi dan misi, rumah sakit yang terpercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat Pekalongan dan sekitarnya dengan selalu mengedepankan pasien seperti ini. Jadi kalimat ini habis ratusan juta, percaya nggak percaya monggo, itulah nyatanya. Ketika kita kajian ini kita ngambil dari Universitas Muhammadiyah Jogja, kita mengadakan training beberapa orang di sini. Kemudian kita melakukan survei kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, ada samping-samping, ada Pemalang, ada Batang. Kemudian tercipta ini kalimat sepele kayaknya ya. Ini beberapa survei dan tidak sebulan 2 bulan, ada beberapa bulan yang menyusun kalimat ini. Dan kita melibatkan juga di yayasan kita ya, kita akan menentangkan. Jadi kita ada beberapa orang yang survei ya, ada yang sampai ke dorong. Kita bikin tim beberapa orang, yang tim itu sudah dibekali dengan ilmu. Kita workshop beberapa kali dengan biaya yang tidak sedikit. Kita mendatangkan ahli dari UMY, juga biayanya juga tidak sedikit. Ratusan juta habis untuk usul kalimat SPW. Kemudian misi adalah apa yang dilakukan rumah sakit untuk mencapai visi tersebut. Ya, visinya di sini adalah memberikan pelayanan yang islami, unggul dan tepat dengan fokus utama pada keamanan dan kenyamanan pasien. Jadi kita rumah sakit Islam ya, kita memberikan dengan islami, baik di awal dengan bismillah, kemudian di saat kita melakukan ya, kemudian selesainya alhamdulillah gitu ya, menyelenggarakan pelatihan, penelitian dan pengembangan SDM yang profesional dan berkomitmen. Isinya Anda nanti berhak untuk bisa ikut pelatihan beberapa waktu, mungkin di seminar, mungkin di workshop, mungkin di apa yang dilakukan rumah sakit atau dikirim keluar. Kemudian rumah sakit juga melaksanakan fungsi sosial, syiar dan dakwah. Jadi tidak sekedar profit aja ya, tidak ada fungsi sosialnya. Kita harus bagi kemana, harus nyumbang ke PBM, PCM, PWM sampai dengan pusat ya. Dan ada kegiatan-kegiatan sosial banyak juga. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang tepat mengikuti perkembangan teknologi, tentu saja dengan sesuai kapasitas kita ya. Tidak dipaksakan, boleh beli scan gitu ya, tapi pelayanan mandek kan nggak wajar namanya ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, tetap rumah sakit menyediakan. Insya Allah, alhamdulillah kenyamanan, kecepatan layanan, keunggulan dan pelaksanaan komitmen. Ya dikit lagi. Kemudian motonya adalah bersih, ramah, islami. Ihsan dulu islami ya, sekarang tidak jadi ihsan tadi ya. Ihsan adalah melakukan sesuatu seolah kita ada di hadapan Allah ya. Jadi tidak ada aling-aling, tidak mau dinilai, tidak apa. Kemudian, masih banyak. Prosesnya tadi ya, interaksi profesi antara pemberi pelayanan kesehatan dengan konsumen. Menurut Jos R tadi ada 4, ada planning, organizing, uploading, controlling, kemudian upaya peningkatan yang 4 langsung ya, kita mengembangkan upgrade, akreditasi, kita selalu untuk akreditasi setiap 3 tahun. Kemudian kemarin terhalang karena ada pandemi ya, kemudian ISO juga kita pernah melakukan ISO. Betul aja prosesnya tadi sudah secara tadi sedikit-sedikit sudah saya sampaikan dengan proses. Yang intinya adalah proses kita rumah sakit menyediakan peralatan, kemudian kita tenaga menggunakan profesi kita, keilmuan kita, keterampilan kita ya.
Kemudian output di sini hasil dari suatu pekerjaan manajemen merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen termasuk kepuasan, ya. Tanpa mengukur hasil kinerja rumah sakit dapat diketahui apakah input atau proses yang baik akan telah menghasilkan output yang baik pula. Jadi tidak diketahui di situ, ya. Kemudian, ya, jadi outputnya dengan kita memberikan pelayanan yang maksimal, dengan bismillah, dengan niatan ibadah, ya, pasien dengan dasar tadi dipelajari surat-suratnya. Ketika sembuh, pasien akan sembuh. Dia nambah takwa dia. Ketika sakit atau tetap sakit atau lebih buruk, dia akan ridho, ikhlas, sabar dan tawakal tentunya. Kemudian ketika meninggal pasiennya, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi di proses pelayanan pun nanti di sela-sela kita bisa bimbingan rohani, ya, bimbingan rohani kepada pasien. Tidak harus dari tim binroh perawat bisa melakukan, gitu ya, untuk bisa pasien merasa ikhlas menerima sakit, karena sakit adalah dapat pahala, ya, iya kan, hadisnya gitu ya. Jadi ketika kita sakit, Allah akan kirim 4 malaikat. Yang pertama adalah ngambil aura kita, aura dari yang sakit itu masih pucat, ya, nggak ada sih yang sakit bugar segar gitu ya. Kemudian Allah akan mengutus malaikat, ya, malaikat yang satu tadi mengambil aura kita, yang kedua adalah malaikat yang akan mengambil rasa nyaman makan kita. Jadi orang sakit mesti nggak nyaman makan, ya, ada mual dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, malaikat diutus untuk mengambil ketidaknyamanan kita. Jadi kasur empuk pun akan merasa keras kita sakit, ya, nggak nyaman semua. Yang keempat adalah malaikat akan mengambil dosa-dosa kita. Ketika kita sembuh, kita akan dikembalikan 3-nya. Makan jadi enak, aura jadi seger. Yang ketiga, rasa nyaman, enak badan. Tapi yang satu, yang diambil dosanya, itu tidak akan dikembalikan ke kita. Jadi bersyukur, berbahagialah kita sakit, ya. Tapi jarang deh, ya, yang sakit malah bersyukur, ya. Bersyukur ada. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat kita ketika sakit kita sabar, kita ikhlas, banyak istighfar, gitu. Dan itu mudah-mudahan ada di kita ketika kita sakit, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.